Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna min 'ilmika wa karamika wa judika ya dzal jalali wal ikram. Innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Para hadirin jamaah salat maghrib wal isya rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih akan melanjutkan bab yang ke-8, masih berkaitan dengan hukum ruqyah dan tamimah. Pada pembahasan yang lalu kita sudah sampaikan dan sudah kita jelaskan tentang makna dari ruqyah. Kemudian kita juga sudah menyampaikan anwa'ur ruqyah, macam-macam ruqyah. Ada dua. Pertama ruqyah syar'iyyah, kemudian ruqyah muharramah atau ruqyah ghair syar'iyyah. Ruqyah yang disyariatkan, dan yang kedua ruqyah yang diharamkan. Ruqyah yang disyariatkan ketika memenuhi syarat-syaratnya. Di pembahasan yang lalu 3 syarat dari ruqyah syariah sudah kita bahas. Yang pertama menggunakan ayat-ayat Al-Quran, kemudian menggunakan doa-doa muawwidzat atau zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian syarat kedua tidak menyelisihi syariat, baik apa yang dibaca dalam ruqyah tersebut ataupun dari sisi kaifiyatnya. Kemudian syarat yang ketiga, baik itu peruqyah ataupun yang diruqyah sama-sama memiliki keyakinan bahwa ruqyah itu sekedar ikhtiar, ruqyah itu sekedar wasilah, tidak memiliki kekuatan dengan sendirinya kecuali dengan izin dan kudrat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Dan dalil-dalilnya juga sudah kita sampaikan. Berikutnya kita akan membahas ruqyah ghair syar'iyyah, ruqyah yang tidak disyariatkan, atau nama lainnya ruqyah muharramah, ruqyah yang diharamkan. Para jamaah yang dirahmati Allah, ruqyah yang diharamkan adalah ruqyah yang tidak memenuhi syarat-syaratnya. 3 syarat yang disebutkan tadi. Ruqyah yang seperti ini bisa masuk kategori syirik akbar, syirik besar, jika di dalamnya ada istighatsah kepada makhluk Allah, kepada jin atau kepada makhluk yang lainnya. Atau setidak-tidaknya ruqyah yang diharamkan seperti itu bisa saja dia menjadi wasilah menuju kepada kesyirikan. Baik para jamaah yang dirahmati Allah, ada beberapa dalil tentang haramnya ruqyah yang tidak memenuhi kriteria tadi. Pertama, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi bersabda di dalam sebuah hadis, kata Nabi, a'ridu alayya ruqakum la ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirkun. Perlihatkanlah kepadaku ruqyahnya kalian. Pada dasarnya tidak mengapa ruqyah itu selama tidak ada unsur kesyirikan di dalamnya. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah,
tidak mengapa dengan ruqyah selama di dalamnya tidak mengandung unsur kesyirikan. Berarti kalau di dalamnya ada unsur kesyirikan, ruqyah tersebut diharamkan. Kemudian riwayat hadis dari jalan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam juga bersabda, "Innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun." Sesungguhnya ruqyah, tamimah, tiwalah itu adalah kesyirikan. Innar ruqa, ya ruqa atau ruqyah yang dimaksud oleh Nabi di sini yang kemudian dihukumi syirik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ruqyah yang tidak memenuhi syarat-syarat yang tadi kita sebutkan. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, ada beberapa hal yang penting untuk diperhatikan berkaitan dengan masalah ruqyah. Jadi kalau kita mau meruqyah atau diruqyah, ada beberapa adab yang mesti diperhatikan. Kita bagi menjadi 3 tahapan. Tahapan pertama, ciptakan lingkungan yang kondusif. Ini sebelum proses meruqyah. Ciptakan dulu lingkungan yang kondusif. Maksudnya kondusif untuk kita melakukan terapi ruqyah atau pengobatan dengan ruqyah. Dikondusifkan kondisinya, maksudnya adalah jangan sampai tempat meruqyah itu adalah tempat yang dipenuhi dengan segala sesuatu yang disenangi oleh setan dari bangsa jin. Contohnya adalah gambar-gambar makhluk bernyawa, lukisan-lukisan makhluk bernyawa yang ada di rumah tersebut atau di tempat di mana kita meruqyah. Kemudian keluarkan atau bahkan musnahkan jimat-jimat yang ada di si penderita. Jadi diperiksa dulu di sakunya ada apa. Ya, baju luarnya seperti apa, baju dalamannya seperti apa. Karena ada orang yang bikin jimat itu baju rajah, itu ditulis rajah-rajah di baju bagian dalam. Nah itu dilepas dulu jimat-jimatnya, kalung, gelang atau apapun itu yang ditempelkan, yang ditulis, yang digelangkan, ya yang dikalungkan. Para jamaah yang dirahmati Allah, nah itu harus dilepaskan dari si penderita. Berikutnya, bersihkan tempatnya dari lagu-lagu dan juga alat musik. Karena itu disenangi oleh setan. Baik para jamaah. Bersihkan tempat itu dari lagu-lagu, dari musik-musik dan juga alat-alatnya. Karena kalau itu masih ada, setan akan selalu betah di situ. Makanya disebut alat-alat itu disebut dengan alatul lahu. Alat-alat yang melalaikan. Baik para jamaah. Karena tidak bisa digabungkan antara zikrullah dengan main musik. Tidak bisa digabungkan. Seperti menggabungkan air dengan minyak. Tidak bisa bersatu. Baik para jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian bersihkan tempat itu dari semua pelanggaran syariat. Dari semua pelanggaran syariat. Apapun di situ yang berseberangan dengan syariat dikeluarkan. Jimat-jimatnya, alat-alat musiknya, lagu-lagunya jangan sampai ada. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, kalau dia punya benda pusaka, apapun itu yang dianggap punya kesaktian, dianggap punya khodam, atau apapun istilahnya, itu dimusnahkan dulu. Kemudian selayaknya orang yang akan meruqyah seseorang, dia memberikan pelajaran tentang akidah tauhid terlebih dahulu. Pertama kepada si penderita secara khusus, kemudian kepada orang-orang terdekatnya dari keluarganya, supaya mereka sama-sama memahami
tentang akidah Islam, tentang apa yang berlawanan dengan akidah Islam dari semua bentuk kesyirikan dan kekufuran, takhayul, khurafat. Itu disampaikan sehingga itu akan membantu proses penyembuhan lebih cepat untuk orang yang akan diruqyah ini. Berikutnya para jamaah yang dirahmati Allah, kita pun memberikan pelajaran kepada mereka bahwa ruqyah yang akan dilakukan ini berbeda dengan sihir dan juga perdukunan. Karena sebagian orang yang tidak paham, ya, ruqyah itu, ruqyah syariah kadang diidentikan dengan perdukunan. Sehingga terkadang ada seorang ustadz biasa meruqyah dianggap ustadz sakti. Artinya ya seolah-olah dia itu dukun, tukang sihir. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah, jelaskan tentang betapa agungnya kedudukan Al-Quran bagi seorang muslim. Seorang muslim hidupnya dengan Al-Quran. Dia menjadi pedoman jiwa raganya, pedoman kehidupannya untuk keselamatan dunia dan juga akhiratnya. Nah, itu disampaikan supaya orang yang bersangkutan juga keluarganya benar-benar mencintai Al-Quranul Karim. Dan para jamaah yang dirahmati Allah, Ahlul Quran adalah orang yang paling punya kemungkinan besar untuk selamat dari segala kejahatan syaitan. Maka Al-Quran ini menjadi syifa. Al-Quran di dalamnya terdapat obat penawar bagi segala macam penyakit, terutama penyakit hati. Ini pernah kita bahas. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, baru ya setelah itu didiagnosa orang yang bersangkutan. Bisa dengan mengajukan beberapa pertanyaan tentang keluhan apa yang dirasakan, apa yang sering dialami ya di saat ada gangguan itu. Nah, biasanya para jamaah yang dirahmati Allah, orang-orang yang terkena gangguan syaitan itu punya kondisi-kondisi tertentu yang menjadi indikasi bahwa dia sedang diganggu syaitan. Misalkan sering mimpi buruk, dan mimpi buruknya ini serem-serem. Misalkan dia dibawa ke tengah hutan, di dalam mimpinya seolah-olah dia dibawa ke tengah lautan, atau misalkan dibawa ke kuburan. Pokoknya mimpi yang buruk-buruk. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, ya, seringkali mendapatkan gejala ya pada fisik, padahal secara medis orang ini tidak punya masalah apa-apa, begitu ya, tidak punya masalah apa-apa. Itu juga indikasi. Kemudian berat melakukan ketaatan. Jadi kalau waktunya sholat misalkan, mau menuju sholat itu seperti berat sekali. Langkah kaki ini rasa-rasanya seperti ada yang narik-narik. Begitu berat. Taib. Nah, itu diantara indikasi-indikasi. Nah, bisa kita diagnosa terlebih dahulu, ajukan pertanyaan-pertanyaan tadi untuk bisa kemudian memberikan antisipasinya. Berikutnya para jamaah, jangan lupa ya, orang yang meruqyah, kemudian orang yang akan diruqyah itu punya wudu terlebih dahulu. Kenapa? Karena yang meruqyah jelas dia akan membacakan ayat-ayat Al-Quran, dan sunnahnya, adabnya ketika membaca Al-Quran punya wudu. Demikian pula yang diruqyah, dia akan mendengarkan bacaan Al-Quran yang disampaikan, yang dibacakan oleh si peruqyah. Maka adabnya, sunnahnya dia pun memiliki wudu. Dan wudu ya, orang yang bersih dari hadas itu lebih besar kemungkinan terjaganya daripada orang yang sedang berhadas. Maka anjurkan dulu untuk berwudu sehingga proses ruqyah itu dalam kondisi yang sebaik-baiknya. Berikutnya para jamaah yang dirahmati Allah, seorang peruqyah juga harus memperhatikan kondisi pasiennya, apakah dia itu sejenis ataukah lawan jenis, karena nanti perlakuannya berbeda, begitu ya. Jangan sampai kemudian
ketika yang diruqyah itu lawan jenis tidak pakai hijab misalkan, begitu ya. Sedangkan orang yang kesurupan, orang yang terkena gangguan syaitan, terkadang dia punya kondisi bergerak dengan gerakan-gerakan tertentu tanpa kendali dirinya, begitu ya. Mungkin tadinya dia berhijab, dibuka hijabnya, dilepas bajunya. Nah ini kalau kemudian si peruqyah tidak memperhatikan ini, akan banyak maldharat di dalamnya. Maka kalau yang diruqyah itu adalah lawan jenis, sebaiknya dibalik hijab, dibalik hijab. Jadi kalau misalkan ini hijab, nah pasiennya itu di belakang hijab, si peruqyah dibalik hijab sebelahnya. Ya tentu dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, keluarganya dihadirkan supaya kalau ada terjadi sesuatu di balik hijab, mereka bisa menangani. Baik para jemaah. Adapun yang sejenis maka tidak terlalu masalah. Perempuan dengan perempuan misalkan. Yang meruqyah perempuan, pasiennya pun perempuan. Yang diruqyah laki-laki, ya, kemudian yang meruqyahnya juga laki-laki. Ini tidak terlalu masalah. Kemudian para jemaah yang dirahmati Allah, si peruqyah ataupun yang diruqyah hendaknya bertawakal kepada Allah dalam proses ikhtiar ini. Banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena ya Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkan segala macam penyakit. Jadi tidak boleh kita bersandar hati ini kepada wasilah. Bersandarlah kepada pencipta wasilah, yakni Allahu Azza wa Jalla. Dan itu terus ditanamkan ya kepada si pasien. Supaya dia punya akidah yang benar, punya iman yang benar, punya ketawakalan yang benar. Sebagian orang ketika tidak ditanamkan masalah ini, kadang merasa kecewa ketika merasa dia sudah diruqyah, katanya ustadznya ustadz kahot, ustadz yang sangat terkenal, ahli di dalam meruqyah, tapi kok saya tidak sembuh-sembuh. Ya. Nah, ini indikasi kalau ada kekecewaan seperti itu, indikasi bahwa berarti dia hatinya bersandar kepada si peruqyah dalam masalah kesembuhan. Nah, ini berbahaya. Ini khilafut tauhid, menyelisihi tauhid. Ini selalu ditanamkan. Si peruqyah juga demikian. Bersihkan hatinya. Jangan sampai dia merasa senior di dalam bidang ini. Ya. Jangan sampai kemudian dia merasa takabur, kiber. Ya, pokoknya tidak ada setan ya yang bertemu denganku, melainkan dia pasti akan nyingkah. Nah, ini tidak benar, berbahaya sekali. Dan bisa saja kalau peruqyah model seperti ini malah dia yang dirasuki. Dan itu pernah ada kejadian seperti itu. Jadi meruqyah tapi ternyata yang meruqyah ini ikut kesurupan. Nah, ini kan bahaya. Jadi jinnya malah pindah. Gitu ya. Baik para jamaah. Ini pernah terjadi di kalangan santriwati. Jadi dia ragu-ragu meruqyah temannya. Ragu-ragu, takut-takut. Akhirnya kena beneran. Jadi yang kesurupan jadi dua jadinya. Nah, itu para jamaah yang dirahmati Allah. Artinya kan ya butuh mental di situ, butuh keyakinan. Baik. Nah, itu tahap pertama ya. Jadi segala sesuatunya dipersiapkan terlebih dahulu untuk kita bisa memaksimalkan terapi ruqyah ini, pengobatan ruqyah ini kepada si pasien. Nah, tahap yang kedua, para jamaah yang dirahmati Allah, barulah kita kemudian membacakan ruqyah syar'iyah tersebut kepada si penderita sampai benar-benar keluar ya setan bangsa jinnya dari tubuhnya. Tentu ini bisa dilakukan secara bertahap dan juga berkala, disesuaikan dengan kondisinya. Bacakan ya surat Al-Baqarah, ayat kursi, ya bacakan surat-surat yang lain ya di dalam Al-Qur'anul Karim. Terus dibacakan dan usahakan mengurangi dialog. Karena para jamaah yang dirahmati Allah, syaitan itu disifati oleh Nabi kadzab, ya tukang bohong. Dia kalau berbohong profesional sekali. Begitu ya. Dan kita mengalami itu Pak ya. Dulu di pesantren itu begitu.
ada teman kita yang mantan-mantan anggota satu kesenian tertentu. Nah ternyata dia ikut meruqyah, kita nggak tahu. Dia sendiri malah yang kesurupan. Ketika diruqyah, jinnya ngomong mau keluar pakai bahasa Jawa ya. Aku arep keluar itu? Metu. Betul. Aku arep metu gitu. Ternyata para jamaah yang dirahmati Allah, ketika berhenti nih, yang meruqyah ini berhenti, tiba-tiba duduk, tiba-tiba para jamaah hitungan detik saja. Ini teman kita ini tangannya langsung pelan-pelan tapi pasti langsung begini. Kok? Nah ketika ini nyambung, kesurupan lagi dia. Ternyata jinnya jin Hindu. Ya, jin yang beragama Hindu. Orang Hindu kalau sedang nyembah kan begini. Jadi lagi. Artinya berarti dia kan bohong. Aku harap metu, ternyata melebu, gitu kan? Nah itu para jamaah yang dirahmati Allah. Nah ini berbahaya. Maka terus aja bacakan. Ya. Usahakan jangan banyak terjadi dialog. Kecuali ya. Kalau kita mau mengislamkan jin itu, ya. Kita membimbing dia untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Masya Allah. Dan Masya Allah ini dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ajarannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kan rahmatan lil alamin. Berlaku sampai nanti datangnya kiamat. Nggak ada lagi Nabi dan Rasul setelah beliau. Beliau diutus kepada Tsaqalain. Tsaqalain itu manusia dan jin. Manusia dan jin. Betapa banyak kemudian ya dengan proses ini, ruqyah syariah ini, pembesar setan dari bangsa jin yang dia punya anak buah banyak, itu ketika berhasil diislamkan, akhirnya anak-anak buahnya ikut masuk Islam. Yang tadinya agama di luar Islam, mereka akhirnya masuk Islam. Dan kalau kita berhasil mengislamkan mereka, ini bagian dari dakwah yang pahalanya besar. La an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Begitu sabda Nabi kepada sahabat Ali. Jika engkau menjadi wasilah untuk orang lain sehingga mereka mendapatkan hidayah taufik dari Allah, maka itu lebih berharga, lebih bernilai, lebih istimewa bagimu daripada onta merah. Bayangkan kalau dia punya anak buah itu sampai 1000, semuanya masuk Islam gara-gara pimpinannya masuk Islam. Berapa pahala yang kita dapatkan? Nah begitu para jamaah. Tapi biasanya sesuai dengan jam terbang, gitu ya. Jadi kalau yang pemula-pemula ngeruqyah, ya agak riskan para jamaah. Tapi kalau yang sudah paham banget celah-celahnya, dia bisa masuk kemudian mendakwahi si jin itu supaya masuk ke dalam dinul Islam. Baik. Para jamaah yang dirahmati Allah, ini tahap kedua. Mulai membacakan ayat-ayat Al-Quran, doa-doa muawwidzat yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada si penderita. Berikutnya di tahap ketiga, jika Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, memberikan taufik dan inayah, akhirnya si jinnya itu lepas dari tubuh si pasien, dia keluar dari tubuh si penderita, maka saat itulah masing-masing harus bersyukur kepada Allah. Kemudian kita ingatkan, kita wasiatkan kepada yang bersangkutan supaya tetap menjaga agamanya, menjaga iman dan juga amal solehnya, menjaga taqarrubnya, keistiqomahannya di dalam beriman dan beramal soleh. Karena tidak ada yang paling menjaga jiwa raga kita dari segala gangguan syaitan kecuali istiqomahnya kita di atas iman dan amal soleh. Para jamaah yang dirahmati Allah, bagi setan dari bangsa jin, orang-orang yang punya iman kuat, orang-orang yang taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segenap jiwa dan raganya di setiap saat waktu yang dimilikinya, itu bagi mereka orang-orang seperti ini susah untuk didekati. Ya,
Karena rasanya bagi mereka ini panas, saya nggak bisa deket-deket orang ini. Maka kita sampaikan nasihat dan wasiat, jaga agama. Kalau dia sebelumnya malas-malasan sholat, nasihatkan, jaga sholatmu. Ya jaga sholatmu, jangan sekedar sholat menggugurkan kewajiban. Ayo ke masjid. Ya, langkah kakimu menuju masjid itu perlindungan, penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sholatmu berjamaah di masjid, begitu ya. Dudukmu antara satu sholat ke sholat berikutnya itu sesungguhnya adalah hisnu hasin. Ya, benteng yang sangat kokoh, perlindungan yang sangat kuat. Untuk apa? Untuk terjaganya jiwa raga dari segala kejahatan syaitan. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian ingatkan, jangan bermaksiat. Ingatkan kepada orang yang bersangkutan, jangan bermaksiat. Karena maksiat itu celah yang besar bagi syaitan untuk masuk ke dalam tubuh manusia. Jangan melakukan maksiat. Maksiat itu lawan taat. Jangan melakukan dosa. Dosa bisa terjadi karena dua ya. Pertama apa? Dosa bisa terjadi karena dua hal. Yang pertama karena meninggalkan yang wajib. Ya kan? Meninggalkan yang wajib dosa enggak? Dosa. Orang enggak sholat dosa? Dosa. Orang tidak sholat itu dosa. Orang tidak puasa Ramadan itu dosa. Padahal dia tidak punya uzur apapun. Jadi dosa bisa karena meninggalkan kewajiban. Dosa juga bisa karena melakukan yang dilarang. Nah ini diingatkan. Kamu jangan berbuat dosa lagi, jangan berbuat maksiat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kondisimu benar-benar terjaga ya. Karena ketika orang itu tidak taat kepada Allah, justru malah bermaksiat, maka dia akan memiliki kondisi hati yang lemah, kondisi batin yang lemah, sehingga sangat mudah diperdaya oleh syaitan. Ibadah yang kita lakukan, yang wajib ataukah yang sunnah, ataukah kita meninggalkan yang haram atau yang makruh, semua itu dalam rangka untuk menegakkan zikrullah. Jadi sebetulnya kalau kita banyak ibadah kepada Allah, berarti kita banyak berzikir kepada Allah. Karena semua jenis peribadatan di dalam syariat Islam itu berfungsi untuk menjadikan hamba Allah ini selalu terikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Wa aqimis sholata lidzikri. Dirikanlah salat untuk zikir kepadaku, untuk mengingatku. Puasa juga demikian, ibadah haji, ibadah-ibadah yang lainnya, semua disyariatkan dalam rangka manusia itu selalu terikat jiwa raganya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahasa orang kitanya, jiwa raganya itu selalu eling kepada Allah. Begitu ya. Bahkan ahlul yaqdzah, orang-orang yang selalu mawas, para jamaah, dia sedang sibuk dunia saja, tidak mau hatinya terikat oleh dunia. Tetap hatinya selalu terikat dengan akhiratnya. Selalu terikat dengan batasan-batasan Allah yang selalu tertanam di dalam jiwa raganya. Bagaimana lagi kalau dia sedang mengerjakan yang wajib? Bagaimana lagi kalau dia sedang melaksanakan yang sunnah? Bagaimana lagi kalau dia sedang mati-matian meninggalkan yang haram dan sungguh-sungguh di dalam meninggalkan yang makruh? Sedangkan kesibukan mubahnya saja dia betul-betul memaksimalkannya, sehingga tidak lepas dari keterikatan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian itu tahapan-tahapan yang bisa ditempuh ya di dalam memberikan pengobatan ruqyah syariah. Jadi 3 tahapan ya. Apakah ruqyah ini hanya untuk yang diganggu setan saja? Jawabannya tentu tidak. Ruqyah syariah ini untuk segala macam jenis penyakit. Ya, termasuk penyakit-penyakit yang lain.
Kita pusing misalkan diruqyah sambil dipegang kepala kita. Migrain kanan berarti pegang sebelah sini. Migrain kiri ya sebelah sini. Puyeng semuanya, pegang dua-duanya semuanya gitu. Kemudian bacakan ruqyah. Ada orang misalkan nyelekit di pernapasannya, pegang ya. Kemudian bacakan ayat-ayat, ya bacakan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para jamaah, kita tidak pernah tahu begitu ya, apakah di dalam tubuh kita ini ada penyakitnya ataukah tidak, kan gitu. Orang terkadang merasa sehat saja, tapi ketika dia di general check up, ternyata ininya masalah, itunya masalah, gitu ya. Ini kita sekarang alhamdulillah kelihatannya sehat-sehat saja kan. Tapi kalau antum dicucuk hidung ini, kira-kira bisa memastikan nggak ada apa-apa? Allahu a'lam, kan begitu ya. Barakallahu fikum para jamaah. Maka ya dalam segala kesempatan kita ikhtiar bagaimana kita sehat lahir dan batin kita, begitu ya. Dengan apa? Tadi dengan iman dan amal soleh kita. Karena iman dan amal soleh kita ini para jamaah imun terbaik untuk jiwa dan raga kita. Misalkan gini, kalau kita tidur, coba ikuti petunjuk Nabi dalam tidur. Pakai adab-adabnya. Karena semua syariat ini tidak hanya manfaat maslahat untuk hati kita saja, tapi juga manfaat maslahat untuk kehidupan zahir kita, kehidupan duniawi kita, termasuk kesehatan kita ini. Lihat di dalam sejarah Nabi, Nabi itu dalam sirahnya jarang diceritakan sakit-sakitan, begitu ya. Beliau sakit di penghujung hayatnya. Nah, ini salah satu di antara ibrah bagi kita semua, bagaimana ketika orang itu hidup dengan segenap lahir dan batinnya sesuai dengan syariat Allah, maka tidak hanya hati yang sehat, tapi juga fisiknya sehat. Bayangkan usia kepala 5 ya, selalu berjihad hampir tiap tahun, begitu. Usia kepala 5 setelah hijrah Nabi ke Madinah itu kan di usia kepala 5, 53 tahun. Perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang Khaybar, perang Mut'ah, perang Hunain. Ini dialami oleh Nabi SAW menjelang wafatnya di usia tua kepala 5. Begitu para jamaah. Di sini kalau ada yang sudah kepala 5, kemudian ada kewajiban perang, angkat senjata. Siapa? Barakallahu fikum. Ya. Artinya ini kalau kondisi fisik yang tidak sehat nggak bisa. Kalau kondisi fisik yang tidak prima nggak bisa. Ya. Perang zaman dulu kan beda dengan zaman sekarang. Perang zaman sekarang jarak jauh ikhwan, gitu ya. Bisa lintas negara, tapi perang orangnya di negara masing-masing, nggak kemana-mana. Zaman dulu kan enggak, ya, berjalan kaki bisa berbulan-bulan, begitu kan? Itu baru menuju tempatnya. Belum nanti ketika perang berkecamuk, ya, mereka nunggang kuda, mereka lempar tombak, mereka memanah. Ada yang suka panahan? Coba orang nggak biasa panahan, gemetaran nggak ikhwan? Orang yang pemula panahan itu tangannya goyang-goyang nggak? Goyang-goyang, ototnya belum terbiasa. Begitu. Nah di masa Nabi, ya, itu ngelempar panah sambil berkuda, sambil naik kuda. Belum main pedangnya. Thayyib para jamaah yang dirahmati Allah. Nah itu Rasulullah. Artinya kondisi fisik beliau itu luar biasa. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, orang itu kalau konsisten istiqomah menjalankan syariat Islam ini secara kafah, bukan hatinya saja yang sehat, bukan hatinya saja yang selamat, tapi fisiknya pun demikian. Karena maksiat itu bukan berbekas ke hati saja. Maksiat itu berbekas kepada jasad. Beberapa waktu lalu saya ngobrol dengan ikhwan, gitu ya. Ini bicara narkoba para jamaah. Apa yang paling terkenal narkoba? Sabu ya. Beliau mengistilahkannya begini.
kirain teh minum gitu. Ternyata menyabu. Jadi orang kalau narkoba, kemudian para jamaah dia sudah ke titik candu, maka beliau tuh bilang, ini sampai mati Ustaz. Candunya ini sampai mati, tertanam di tubuh. Tertanam di tubuh. Artinya apa? Ketika candunya datang, itu sakit badannya. Badannya sakit. Gemetaran, pokoknya sakit. Seolah-olah dia meronta-ronta, meminta-minta supaya nyabu lagi. Dan kalau sudah nyabu, seger lagi dia. Seger lagi. Dan begitu para jamaah. Lihat, dosa dan maksiat berbekas kepada fisik. Berbekas kepada fisik. Kalau hati jelas. Hadis Nabi SAW, kalau orang itu berbuat dosa, satu nukta hitam ya di dalam hatinya ditorehkan. Ditambah dosa, tambah lagi titik hitamnya. Ini jelas efek ke hati yang pertama kali. Yang berikutnya ternyata ke fisik. Ke fisik para jamaah yang dirahmati Allah. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah wassalamah. Maka hati-hati dari dosa. Dosa itu meninggalkan bekas. Yang kemudian ketika pemicunya ada, ini bisa kembali muncul. Walaupun sudah puluhan tahun dia bertaubat kepada Allah. Hati-hati. Dosa punya bekas, tidak hanya di hati, juga di fisik. Baik para jamaah yang dirahmati Allah, maka berusahalah mengikuti sunnah Nabi SAW. Kita kalau minum misalkan Bismillah dulu. Bismillah itu bagian daripada ruqyah. Kita tidak mengerti ini kandungan air ini apa di dalamnya. Apakah ada makhluk-makhluk Allah yang lainnya yang ternyata bermanfaat untuk kesehatan kita, ataukah sebaliknya madharat untuk kesehatan kita. Kita tidak pernah tahu, ini enggak kasat mata. Walaupun kita tahu dengan ikhtiar yang kita tempuh, kita minum ya, minuman-minuman yang higienis. Minuman-minuman yang baik untuk kita. Tapi kita enggak pernah tahu apa di dalamnya, kandungannya seperti apa. Maka pakai sunnah Nabi, bismillah. Semoga kalimat bismillah ini menjadikan air yang kita minum berkah. Atau kalau kita merasakan sesuatu yang kurang enak di badan kita, sambil bacakan Allahumma adhibil ba'sa rabban nas ishfi wa anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Karena ternyata para jamaah, air putih juga bisa jadi obat. Bismillah, minum. Semoga dengan berkah dari doa yang kita ucapkan sebelum kita minum air putih, ini air putih ini menjadi obat. Menjadi obat bagi segala sesuatu yang madharat di dalam tubuh kita, bagi kesehatan fisik kita. Demikian pula makan makanan. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, kita menempuh ikhtiar-ikhtiar. Antum olahraga, goes kah, panahan kah, futsal kah, niatkan semua itu sebagai wasilah untuk mendapatkan kesehatan yang diberkahi Allah, yang mana sehatnya itu menjadi wasilah untuk kita semakin semangat di dalam beribadah. Begitu. Jadi semua kehidupannya diarahkan ke sana. Dan yakinlah Allah Subhanahu wa taala pasti memberikan keberkahan dan kebaikan ketika kita selalu ittiba kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada dasarnya aturan-aturan Islam, batasan-batasan syariat yang ada di dalam dinul Islam semuanya bermanfaat, tidak hanya untuk kesehatan hati, batin, tapi juga untuk kesehatan fisik. Ya, mau dilihat dari apa? Cara makannya Nabi. Oh, cara makan yang paling sehat, Pak. Ya. Para jamaah yang dirahmati Allah, ketika orang dulu mungkin tidak tahu khasiat madu, khasiat kurma, begitu ya. Mungkin kurma itu ya barang biasa saja. Tapi ketika orang sudah tahu khasiatnya, digali dari sirah Nabi, bagaimana cara makan Nabi, apa saja yang dimakan oleh Nabi semasa hidupnya, itu Masya Allah akhirnya terbongkar ya, tersingkap semuanya. Ternyata tidak ada makanan yang paling sehat kecuali makanan yang sering dimakan oleh Rasulullah SAW. Tidak ada minuman yang paling sehat ya, kecuali minuman yang sering diminum oleh Nabi SAW. Ya, minuman bening seperti ini, Zam-Zam, begitu kan? Itu yang sering diminum oleh Nabi. Kemudian minuman berwarna apa?
Minuman berwarna yang dikonsumsi Nabi apa ikhwan? Apa? Kopi. Taib. Madu. Apalagi? Susu kambing. Itu minuman berwarna yang disukai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanannya seputar zabib, seputar kurma. Ya, kalaupun rotinya roti gandum. Nabi senang farid, itu juga dari gandum. Masya Allah. Tidak ada pola hidup ya yang paling menyehatkan fisik jasmani kecuali pola hidupnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada, para jamaah yang dirahmati Allah, manajemen pikiran yang menyehatkan fisik kecuali manajemen pikiran yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada istirahat yang paling berkualitas kecuali istirahat yang telah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada berumah tangga yang menghasilkan sakinah, mawaddah, warahmah kecuali rumah tangga yang kemudian dipertontonkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk umatnya. Dan demikian seterusnya. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, salah satu di antara doa yang diajarkan oleh Nabi adalah minta afiat. Ya. Di antara sebaik-baik doa, kata Nabi SAW, adalah meminta afiat. Afiat itu bukan sekedar sehat, tapi sejahtera. Afiat fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, sampai di sini pelajaran kita. Semoga apa yang dibahas bermanfaat. Insya Allah di kesempatan berikutnya kita akan lanjutkan. Nanti kita bacakan apa yang ada di matan, mungkin secara singkat saja di pertemuan berikutnya. Untuk selanjutnya kita nanti masuk di pembahasan bab yang ke-9 berkaitan dengan tabarruk, ngalap berkah kepada pohon, batu, atau yang sejenis dengannya. Barakallahu fikum. Jika ada pertanyaan, sudah masuk? Sudah masuk Pak? Oh, enggak ada bunyinya ya? Biasanya bunyi. Afwan. Ya. Jadi karena sudah masuk, kita cukupkan saja sampai di sini. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.